Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau sehat. Mungkin izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Azmi Maudi Suherlan. Yang dimana Bapak ini sekarang akan mengajarkan mengenai ini, bisa dibayangkan, bisa digambarkan dari ini. Mungkin langsung saja buat anak-anak sekalian, kiranya melihat gambar ini ataupun video ini. Nah, ini kira-kira ini tentang apa? Cara membuat es teh, aduk es teh, terus apa lagi? Masak es teh bisa. Sebentar. Ini contohnya. Maka kemudian ketika di sini ada kalimat mengenai cara membuat es teh manis dan di sini tertuang itu kan cara-caranya seperti apa, maka itu akan menjadikan suatu produk yang dimana produk ini yaitu sesuai judulnya, yaitu es teh manis. Anggaplah Yudina gelas itu anggap. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai teks prosedur ya, anak-anakku. Nah, kemudian dari apa yang tadi saya hadirkan, maka hadirlah pengertian dari teks prosedur. Ada yang mau baca di sini? Ya. Dapat? Turun. 1, 2, belum. 3. Aku. Oh, Eja. Belum. So, silakan dibaca. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan satu kegiatan atau membuat sesuatu secara lengkap dan jelas. Tujuan dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk kepada pembaca agar dapat melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan hasil sesuai harapan. Oke, maka benar ya, udah jelas gitu dari pengertiannya sendiri bahwa teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun membuat suatu produk gitu dengan runtut dan jelas. Maka tujuan dari teks prosedur ini yaitu memberikan petunjuk kepada pembaca ataupun kepada kalian yang membaca agar dapat melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan hasilnya sesuai harapan. Kemudian saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Ketika di sini cara membuat es teh manis, ketika caranya itu nggak ada, masukkan 1 sendok teh ke dalam gelas. Kemudian itu akan jadi apa? Ya ketika cara ini nggak ada satu gitu. Padahal kita tuh mau buat es teh manis. Jadi es manis. Jadi ini kan yang dibilang. Kalau misalkan teh Masukkan 1 sendok teh ke dalam air gula. Ya berarti jadi air gula. Maka kemudian ada suatu kecacatan dalam produk tersebut gitu kan ya. Ya, benar. Ya jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa dengan judulnya. Ya. Terus ciri-ciri teks prosedur, siapa yang mau baca? Saya. Hei, Amel. Aku. Satu-satu. Sok, Semuanya apa satu doang? satu dulu aja. Ciri-ciri teks prosedur pertama Ya. menggunakan kata kerja perintah. Misalnya, siapkan, tuang, aduk, dan masukkan. Saya. Belum. Saya nanya dulu. Tadi ada kalimat perintah nggak? Ada. Disimak nggak tadi? Iya. Ada. Contoh. Ada tuangkan. Tuangan apa? Gula, air. Siapkan gelas. Yang kedua.
Apa Mel? Apaan Amel? Amel yang kedua apa? Terdapat urutan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Oke, saya tanya, ketika tadi membuat ST, caranya nggak berurutan, tapi langkah-langkah itu dilakuin semua tapi nggak berurutan gimana? Bisa. Aman ada. Ya nanti masuknya di yang ketiga. Yang ketiga Mel. Ketiga, menggunakan kata penghubung waktu atau urutan seperti pertama, kemudian selanjutnya, terakhir. Yang keempat. Disertai alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, maka kemudian ciri-ciri dari teks prosedur ini sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dari ciri-ciri teks prosedur ini? Tidak. Ya udah lanjut berarti kalau tidak ya. Nah. Kemudian dilanjut kepada pembahasan struktur teks prosedur. Siapa yang mau baca? Saya. Udah, sok, Asa. Ya, sok, Asa, sok. Baca, Sa. Yang pertama, Sa. Struktur teks prosedur yang pertama di tujuan. Tujuan itu menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya, cara membuat minuman teh. Yang kedua, bahan atau alat. Yaitu menyebutkan bahan dan alat yang diperlukan. Contohnya nyebutin teh, gula, air panas, gelas, sama sendok. Terus yang ketiga, langkah-langkah. Yaitu menjelaskan urutan tindakan yang harus dilakukan. Contohnya masukkan teh ke gelas, tambah air panas, aduk hingga rata. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ajarnya Bang. Belum, nanti. Aku mau keluarin dong. Oh, baca. Ada lagi, baca. Oke, siapa yang mau baca? Aku. Udah, Nadia dulu kan tadi cewek udah 2 nih, cowok baru 1. Lagi Nar. Jadi jenis teks prosedur masih banyak Pak. Sederhana, lamanya sedikit, mudah diikuti. Contoh cara menyalakan kipas angin. Teks prosedur kompleks melibatkan banyak alat, langkah dan alat. Contoh cara membuat kue bolu kukus. Teks prosedur protokol berisi aturan umum yang harus diikuti dalam situasi tertentu. Contoh tata cara mengikuti upacara bendera. Oke, kemudian saya akan memperjelas lagi mengenai teks prosedur protokol. Dan dimana yang saya baca teks prosedur protokol ini mengacu juga kepada yang tadi saya tanyakan di awal gitu. Ketika suatu langkah itu dilakukan secara tidak berurutan, akan tetapi semua langkah itu dilakukan, apakah akan menjadikan suatu produk yang benar gitu kan atau tidak? Maka jawaban kalian kan tadi benar. Nah, jenis-jenis itu masuknya ke sini menurut yang saya baca ya, ke teks prosedur protokol. Jelas? Jelas. Bisa. Nah, belum. Kecewa. Nah, iya. Itu pragmatik. Punya saya. SPS. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Siapa yang membaca? Aku. Ya udah, sok. Nawa. Baca Nawa. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat interaktif, perintah, mengandung kata kerja aktif seperti siapkan, ambil, potong. Terus terdapat kata keterangan cara atau waktu dengan hati-hati selama 5 menit. Dan yang terakhir ada menghindari kata bermakna ganda agar interaksi jelas dan mudah dipahami. Oke. Mengenai bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah gitu kan. Ya, contohnya seperti aduklah, terus masukkan, ataupun apalagi kira-kira siapkan, apalagi gebukin, kamu mau gebukin. Aduklah. Terus yang kedua mengandung kata kerja aktif kayak siapkan, ambil, potong. Maka kemudian kata kerja aktif ini menurut saya itu tuh lebih masuk lagi ke dalam kalimat imperatif, lebih aktif lagi gitu. Kata kerjanya ya kerja. Paham nggak? Paham? Paham? Serius paham nggak? Paham. Terus yang ketiga terdapat kata keterangan cara atau waktu. Misalkan dengan hati-hati selama 5 menit atau tunggu sampai menguning, tunggu sampai warnanya berubah agak kecoklatan atau golden brown.
Yang keempat, menghindari kata bermakna ganda agar instruksi jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan bertele-tele gitu. Baru mau nanya, Nanya apa? bedanya yang imperatif sama kerja aktif apa? Perintah sama kata kerja aktif itu apa ya? Kalau menurut saya ini tuh tidak ada pembeda di antara mereka berdua, akan tetapi saling berkesinambungan gitu. Tapi Iya. apa? Kalau nggak paham nggak dikasih hadiah. Kemudian berakhirlah sudah pembahasan kita mengenai teks prosedur. Belum. Kan dari tadi kiranya kalian paham. Maka saya ingin menanyakan suatu hal sebelum lanjut kepada selanjutnya. Apa mengenai teks prosedur tadi apa pengertiannya? Itu langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Asa? Membuat sesuatu. Oke. Ciri-ciri teks prosedur ada berapa? 4. Benar, 4. Yang pertama. Ya, yang kedua. Terus menggunakan kata kerja. Oh, bukan nih. Terus terdapat urutan menggunakan kata penghubung waktu sama biasa itu harus disertai dengan alat atau penggunaan yang dibutuhkan. Ya, mungkin saya kira anak-anak di sini sudah paham mengenai teks prosedur. Nah, kemudian saya akan memberikan suatu asesmen gitu dari pembahasan ini. Bagi 3 kelompok dah. Dari Amel dulu. Dari Amel. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lah, rapi semua. 2, 3, 2. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa sih? Oh, 2. Kelompok 2 siap. Kelompok 2. 3. Kelompok 2. Siapa yang 3? 2. Yang benar apa? Kelompok 2. Enggak ada. Siapa lagi 3? Gua mah 2. Dari 3. Ini 2 ini. Perasaan gue kelompok ini. 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, di sini. Bapak. Ini aja. Bapaknya kalah. Bapak besok gak masuk. Nadia yang benar Nadia. Kamu saya Nadia. Bapak, hilang. Nah, ini bisa sini. 1. Ini berapa? Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 3. Saya pengen ngumpul dulu kelompoknya biar adil. Iya, makanya belum saya bagiin. Hadiahnya apa? Ada dia mah banyak. Kelompok berapa nih sini? Eh. Kamu di sini. Kamu kelompok berapa? Eh. Gimana sih? Oke. Di sini kan ada beberapa pertanyaan dan juga ininya langkah-langkahnya. Maka ini harus diisi ya sama kalian. Buat PR boleh gak, Pak? Enggak. Dikit. Kayak Orang jawabannya ada di sini semua. kayak lagi UTS banget. Ya, nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak udah beres? Sok, mangga boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
Kayaknya ada nggak? Cobain. Semua sekali. Bisa. Bukan dokter banget. Udah? Oh belum. Santai. Udah. Kelompok 1 udah. Setuju. Oh. Ya udah sok. Oh. Siap. Udah selesai. Karena yang selesai pertama itu kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 boleh silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil dari kerja kelompoknya. Jadi Ada. perkenalkan, nama saya Reza Manjana Putra dari kelompok 2. Di sini nomor 1 adalah cara membuat apa tujuan dari teks prosedur tersebut adalah membuat teknik nikmat. Yang kedua adalah sebutkan bahan atau alat yang diperlukan: gelas, sendok, teh celup, air panas, dan gula, sama es batu. Terus tuliskan langkah-langkah dan urutan yang benar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kata kerja perintah apa yang kamu temukan dalam teks tersebut. Kayak masukkan, siapkan, tuang, aduk, tambahkan dan sajikan. Terus yang ini, tulislah kembali teks tersebut agar menjadi teks prosedur yang lengkap dan benar. Ini nomor 2. Yang pertama itu siapkan kopi, gula, sendok, dan air panas. Terus masukkan kopi dan gula ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, terus aduk hingga gula larut. Oh. Lagi ya. 3. Buatlah teks prosedur sederhana dengan tema pilihanmu. Contoh, gunakan format berikut. Jadi judulnya tuh cara membuat teh manis. Tujuannya es teh. Nggak ada es teh. Ya udah, es teh manis. Terus tujuannya membuat es teh. Alat bahannya adalah sendok, teh, es, air, gula. Terus langkah-langkahnya apa ya? Langkah-langkahnya ada di nomor 1. Terus refleksi. Ya, apa? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Teks prosedur. Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling mudah dan paling sulit? Paling mudah adalah menentukan tujuan, yang paling sulit adalah langkah-langkahnya. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah berhasil membuat teks prosedur sendiri? Senang. Bukan dong, bukan. Kemudian tadi yang selesai kedua, kelompok 3 ya? Ya, sok. Boleh kelompok 3 buat memaparkan hasil diskusinya. Pertanyaan apa tujuan dari teks prosedur? Perkenalkan dulu. Bum. Perkenalkan, nama saya Naria Ajak.
Jadi kelompok? Dari kelompok 3. Siap. Apa tujuan dari tes prosedur tersebut? Membuat es teh manis. Sebutkan bahan atau alat yang diperlukan. Bahan: teh, gula, air, es batu, alat, sendok, gelas. Tuliskan langkah-langkahnya dengan urutan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata kerja perintah apa yang telah ditemukan dalam tes tersebut? Masukkan, tuang, aduk, tambahkan, siapkan. Tes acak. Tulis kembali tes tersebut menjadi tes prosedur yang runtut dan benar. Siapkan kopi, gula, sendok, dan air panas. Masukkan kopi dan gula ke dalam air panas. 3. Tuang air panas ke dalam gelas. Aduk hingga larut gula larut. Kemudian buatlah teks prosedur sederhana dengan tema pilihanmu, yaitu judulnya cara membuat kopi. Alat bahannya itu gelas, sendok, kopi, air panas, gula. Langkah-langkahnya itu siapkan 1 gelas gula, sendok, air panas. Kemudian masukkan 2 sendok gula kopi ke dalam gelas. Tuangkan air secukupnya, masukkan gula secukupnya, aduk hingga gula larut, tambahkan air panas dan dikucek. Salah. Enggak itu salah nyebut. Kopi siap disajikan. Kemudian refleksi diri. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Tes prosedur. Bagian mana yang menurutmu paling mudah? Tujuan tes prosedur. Apa yang paling sulit? Langkah-langkahnya. Bagaimana perasaanmu setelah berhasil membuat tes prosedur sendiri? Senang. Oh, masih sama ya? Senang. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Buat kelompok 3. Langkah ini terakhir, kelompok 1. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Belanja Karya dari kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Membuat es teh manis. Terus sebutkan bahan atau alat yang diperlukan. Bahan teh, gula, air, es batu, sama alatnya tuh gelas dan sendok. Tuliskan langkah-langkahnya dengan urutan yang benar. Ini ada 1, 2, 3, 5, 4, 6. Oh, beda. Kata kerja perintah apa yang kamu temukan dalam teks tersebut? Siapkan, masukkan, aduk, tuang, tambahkan. Terus ini tulislah kembali teks tersebut agar menjadi teks tersebut yang runtut dan benar. Ada di nomor 1. Buatlah teks prosedur sederhana dengan tema pilihanmu. Misalnya cara mencuci tangan. Tujuannya agar tangan bersih. Alat dan bahannya sabun, air, keran. Langkah-langkahnya siapkan sabun, air, dan keran. Terus tuang sabun ke tangan. Terus bersihkan tangan hingga ke sela-sela jari. Bilas dengan air, lalu bersih. Udah. Harus. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini tentang teks prosedur? Bagaimana yang menurutmu paling mudah dan paling sulit? Yang paling mudah memperhatikan, paling sulit membuat teks prosedur. Terus bagaimana perasaanmu setelah berhasil membuat teks prosedur sendiri? Senang. Bisa aja. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, apa kiranya anak-anak di sini sudah paham mengenai apa itu teks prosedur. Kemudian teks prosedur ini cukup bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, yang dimana ketika contoh kalian mau masak mie itu kan ada teks prosedur. Nah itu tuh bisa dibaca terlebih dahulu agar sesuai gitu dengan apa yang diharapkan oleh si yang membuat mie tersebut. Tadi ada hadiah ya buat tadi yang baca. Terus siapa lagi? Yang tadi baca aku iya, 4 loh. Ya, karena di sini sudah mengerti semua dan juga kelompoknya bagus hasilnya. Kemudian saya akan memberikan suatu reward. Di kantin ya. Voucher. Dia. Ini. Enggak. Karena kan tadi ada yang berani baca. Kemudian yang berani baca itu dapat 2. Aku tambah 2. Sabar.
Dari emang Bapak takut pengen baca lagi yang ini, Pak. Nanti ya, supaya sabar. Aku dapat 4 dong. Aku mah udah data rest. Emang cukup. Ada tank. Oh iya kan satu. Yang mana? Anak tangan dia. No request. Apa? Ini yang apa? Gak ada request. Nggak ada request kalau Sama Bapak ini mah. yang mana? Yang mana tuh? Semoga Bapaknya nggak masuk. Nah, habis. Tinggal yang biru. Tinggal yang biru. Ya udah di kantin. Ambil 2. Caranya bocor. Mau nasi makan Nasi sekalian. goreng 1. Ini 2. Satu lagi siapa yang mau? Aku atur dulu. Bapak ibu aku ini. Jaga restin aja. Restin aja dulu. Ya, buat sekarang boleh ke tempat duduknya masing-masing. Apa ini, Bapak? Ya, mungkin kita sudah ada di penghujung materi pun juga pembelajaran. Maka kiranya saya berharap manfaatkanlah ilmu yang kalian dapatkan dan juga amalkanlah ilmu yang kalian dapatkan gitu kan. Karena sebaik-baiknya ilmu itu harus dimanfaatkan gitu kan. Dan juga mohon maaf ketika saya kurang dalam menjelaskannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya.